Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifia Pratan Haryanto dengan NPM 210665343 dari kelas konfigurasi ERP. Di sini saya akan mempraktikkan tugas individu 6 soal 1, yaitu costing method FIFO dan inventory valuation berjenis automated. Yuk disimak. Berikut adalah skenario yang sudah saya susun. PT Serba Ada melakukan pembelian lemari arsip kepada Gemini Furniture sebanyak 2 kali pembelian. Pada pembelian pertama, harga per unitnya adalah Rp2.000.000 dan membeli sebanyak 4 unit. Kemudian pada pembelian kedua, harga per unitnya adalah Rp2.300.000 dan membeli sebanyak 2 unit. Lalu PT Serba Ada pun menjual lemari arsip tersebut kepada PT Deko Adik seharga Rp2.500.000 yang dilakukan dengan 2 kali transaksi. Pada transaksi pertama terjual 4 unit dan pada transaksi kedua terjual 1 unit. Dengan itu, pada inventory PT Serba Ada hanya akan tersisa 1 unit lemari arsip. Berikut adalah ilustrasinya. Di sini pada purchase untuk untuk baris yang pertama ini, PT Serba Ada melakukan pembelian pertamanya ke Gemini Furniture untuk lemari arsip sebanyak 4 unit. Di sini untuk unit costnya masih Rp2.000.000, sehingga total costnya ada Rp8.000.000. Kemudian untuk inventory on hand-nya, di sini menjadi sebagai berikut. Unit yang dibeli sudah masuk, kemudian masuk ke pembelian kedua dari PT Serba Ada ke Gemini Furniture. Di sini dibeli unitnya banyak 2 unit. Kemudian untuk unit costnya sendiri sudah meningkat, yaitu menjadi Rp2.300.000. Sehingga total costnya adalah Rp4.600.000. Lalu untuk inventory on hand-nya sendiri, di sini akan masuk stok yang pertama kali dibeli dulu, yaitu yang tadi dibeli berjumlah 4 unit, kemudian baru akan masuk stok yang baru dibeli pada transaksi yang kedua. Kemudian untuk COGS-nya sendiri di sini PT Serba Ada akan menjual kepada Deko Adik. Nah, untuk transaksi penjualan yang pertama dari PT Serba Ada ke Deko Adik itu untuk 4 unit terlebih dahulu. Di sini yang digunakan karena Vivo, maka yang digunakan adalah unit cost yang Rp2.000.000 dulu. Karena tadi pembelian yang pertama antara PT Serba Ada dengan Gemini Furniture adalah yang unit cost-nya Rp2.000.000. Kemudian di sini setelah pembelian dilakukan, maka sisa pada inventory on hand hanya yang dari pembelian kedua antara PT Serba Ada dengan Gemini Furniture, yaitu yang unit cost-nya Rp2.300.000. Nah, kemudian penjualan dari PT Serba Ada ke Deko Adik dilakukan lagi dengan kuantiti 1 dan unit cost-nya adalah yang Rp2.300.000 karena ini first in first out, di mana yang 4 unit tadi sudah terjual. Nantinya akan tersisa 1 unit pada inventory on hand, yaitu yang Rp2.300.000 untuk unit cost-nya. Sekarang kita akan melakukan tutorial wudhunya. Sekarang saya akan melakukan login ke database yang sudah saya buat, yaitu TI6New. Di sini waktu generate database saya menggunakan demo data. Sekarang saya akan klik login sebagai administrator. Di sini saya sudah berada pada developer mode. Kemudian di sini saya ingin menunjukkan terlebih dahulu dengan masuk ke modul inventory bahwa saya sudah membuat inventory dengan klik configuration, lalu kita ke warehouse. Di sini saya sudah membuat beberapa warehouse, maksud saya sesuai dengan soal, yaitu WH incoming, WH ATK, WH spare part, WH WIP, dan juga WH finish good. Ini saya lakukan dengan klik new pada menu warehouse. Kemudian saya akan masuk ke configuration dan pilih yang location. Di sini pada menu location, saya sudah melakukan penyetingan atau konfigurasi dari location warehouse tadi. Di sini untuk WHATK sendiri, location-nya adalah internal location. Untuk WHFG, location-nya adalah customer location. Untuk WHIN,
Location-nya adalah internal location, untuk WHSP location-nya adalah internal location, dan untuk WHWIP location-nya adalah production. Baik, sekarang kita dapat melakukan pembuatan uh, produk kategoris terlebih dahulu. Kita dapat klik configuration pada navbar inventory, lalu pilih yang produk kategoris. Di sini kita dapat klik new, kemudian kita masukkan kategorinya. Di sini saya memasukkan lemari arsip Vivo. Kemudian untuk posting methodenya akan saya ubah menjadi Vivo dan inventory valuation-nya adalah automated. Baik, kemudian akan saya klik save. Produk kategoris pun sudah terbuat. Sekarang kita dapat membuat produk dengan cara klik produk pada navbar, pilih yang produk, lalu klik new. Masukkan nama produk. Pastikan bahwa can be sold dan can be purchased-nya sudah di-tick atau di checklist. Kemudian di sini produk type-nya adalah storable product karena kita membutuhkan inventory. Dan untuk sales price-nya di sini kita ingin menjual seharga Rp2.500.000. Sehingga kita perlu ini penjualan dimaksud adalah antara PT Serba Ada dengan Deko Adek. Menjual seharga Rp2.500.000. Nah, kemudian untuk customer taxes-nya akan saya hilangkan. Dan untuk cost-nya sendiri di sini saya akan memasukkan 2 juta terlebih dahulu. Dan ini bisa bisa diubah ke depannya. Di sini 2 juta berdasarkan ini terlebih dahulu. Purchase yang pertama kali. Kemudian untuk internal reference-nya sendiri akan saya masukkan LA sebagai lemari arsip. Untuk produk kategorinya sendiri jangan lupa untuk dimasukkan ke yang tadi kita baru buat, yaitu lemari arsip Vivo. Setelah itu kita dapat klik save. Baik, lemari arsip pun sudah terbuat produknya. Di sini terlihat bahwa unit on hand-nya masih 0, in out-nya juga masih 0. Baik, sekarang kita dapat masuk ke skenario di mana PT Serba Ada membeli lemari arsip kepada Gemini Furniture sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita dapat masuk ke modul purchase. Kemudian klik new pada request for quotation. Untuk vendornya masukkan Gemini Interior. Saya Gemini Furniture. Kemudian di sini jangan lupa untuk delivernya itu kita pilih yang WH incoming receipt. Kemudian produknya kita add dulu, add a product. Di sini produknya adalah lemari arsip. Untuk kuantitinya sendiri adalah yang pertama adalah 4. Karena ini pembelian yang pertama sesuai skenario. 4, kemudian unit price-nya adalah 2 juta. Dan taxes-nya adalah dikosongkan. Unit price-nya 2 juta disesuaikan dengan ini. Unit cost-nya. Kemudian di sini totalnya adalah 8 juta rupiah. Sekarang kita dapat klik save. Di sini untuk statusnya sudah menjadi RFQ. Kemudian kita dapat klik confirm order. Di sini statusnya berubah menjadi purchase order. Berikut adalah lognya. Kemudian kita dapat melakukan receive product. Nah, untuk produknya sendiri kita ubah padannya sesuai dengan demand yaitu 4. Setelah itu kita dapat melakukan validate. Oh iya, di sini sebelum validate statusnya adalah ready. Sekarang saya akan klik validate. Status pun berubah menjadi done.
Kemudian kita dapat masuk ke pembelian yang kedua, eee, dengan yang saya blok ini. Di sini kita dapat kembali ke menu awal purchase, kemudian kita klik new, masukkan lagi. Di sini kita membuat request for quotation lagi. Sekarang kita dapat memasukkan vendornya lagi, yaitu Gemini Interior. Maksud saya Gemini Furniture, maaf. Kemudian di sini untuk deliver to-nya diubah lagi ke WH incoming receipt. Kemudian jangan lupa add a product yang sesuai. Untuk kuantitinya sendiri, yaitu adalah 2. Dan unit cost-nya adalah 2.300.000. Ubah kuantitinya menjadi 2, lalu unit price-nya diubah menjadi 2.300.000. Nah, untuk taxes-nya sendiri kita hapus. Berikut adalah totalnya, yaitu 4.600.000 sesuai dengan skenario. Sekarang kita klik save. Lalu di sini statusnya adalah RFQ. Sekarang kita klik confirm order. Status pun berubah menjadi purchase order. Kemudian kita lakukan receive product dengan klik receive product. Status sekarang ada di ready. Untuk dan-nya ubah ke 2. Nah, di sini kita dapat melakukan validate. Status dari yang tadinya ready berubah menjadi done. Sekarang untuk melihat produk yang masuk, kita dapat masuk ke modul inventory, kemudian pada reporting, klik yang valuation. Lalu kita group by produk. Nah, di sini sudah muncul. Kita klik yang lemari arsip. Baik, sekarang terlihat bahwa pembelian yang pertama ada 4 unit dengan unit value 2 juta dan totalnya adalah 8 juta. Berikut adalah pembelian yang kedua, di mana kuantitinya adalah 2 dengan unit value yang masing-masing unitnya adalah Rp2.300.000. Sekarang kita dapat melakukan pengecekan dari produknya juga dengan klik produk pada navbar. Kemudian kita cari lemari arsip. Kita klik produknya. Di sini terlihat bahwa untuk unitnya sendiri sudah menjadi 6, di mana in atau proses untuk seperti restocknya atau pembelian itu ada 2. Karena tadi kita melakukan 2 kali pembelian. Sekarang kita lanjutkan di mana PT Serba Ada menjual lemari arsipnya kepada Deko Adik. Transaksi yang pertama adalah sebagai berikut. Untuk itu, kita dapat masuk ke modul sales karena ini terkait dengan penjualan. Kemudian kita klik new pada quotation dan customer-nya kita isi Deko Edik. Kemudian di sini kita add a product. Nah, di sini kuantitinya disesuaikan dengan skenario. Di sini adalah 4. Nah, untuk unit price-nya sendiri tidak perlu diganti karena kita ingin menjual seharga 2.500.000 per unit kepada Deko Edik. Di sini kita dapat klik save terlebih dahulu. Di sini statusnya adalah quotation, kemudian kita dapat klik confirm. Sekarang statusnya adalah self order. Kemudian kita dapat melakukan create invoice. Oh iya, lognya seperti ini. Baru sekarang kita klik create invoice, pilih yang regular invoice.
Sekarang statusnya adalah self order. Berikut adalah lognya. Kita dapat masuk ke invoices. Kemudian di sini terlihat bahwa masih dalam bentuk draft invoice. Kita dapat klik confirm. Sekarang sudah menjadi posted. Lalu kita dapat klik register payment. Lalu klik create payment. Sekarang sudah berstatus in payment. Kita dapat kembali lagi ke self order kita. Kemudian kita masuk ke delivery. Di sini kita dapat mengubah dannya menjadi 4. Kemudian kita klik, kita save. Kemudian kita klik validate. Lalu disable attendance. Nah, kemudian kita akan masuk ke skenario penjualan yang kedua. Ini sekarang menggunakan unit cost yang 2.300.000 karena ini konsepnya adalah Vivo, di mana yang 4 ini yang sudah dibeli pertama kali, maka dijualnya juga yang pertama kali. Karena yang 4-nya sudah laku, sekarang kita menggunakan yang unit cost-nya Rp2.300.000. Kita dapat kembali ke sales, ke tampilan awal sales, klik new, masukkan customer-nya yaitu Deko Adik. Kemudian set up produk. Sesuaikan kuantitinya. Di sini kuantitinya adalah 1. Kemudian unit price-nya sudah benar yaitu Rp2.500.000. Kita dapat klik save. Sekarang statusnya quotation. Kemudian kita dapat klik confirm. Sekarang statusnya berubah menjadi self order. Kita dapat klik create invoice. Pilih yang regular invoice. Sekarang kita dapat masuk ke invoices-nya. Di sini masih berupa draft invoice. Untuk itu kita dapat klik confirm. Sekarang statusnya berubah menjadi posted. Lalu kita dapat register payment. Klik create payment. Sekarang statusnya sudah berada pada in payment. Kita dapat kembali lagi ke self order. Kemudian kita masuk ke delivery. Di sini kita dapat ubah dannya menjadi 1. Kemudian kita save. Dan klik validate. Di sini kita sudah menjadikan. Kemudian sekarang kita dapat melakukan pengecekan stok. Sekarang kita dapat melakukan pengecekan stoknya dengan cara masuk ke modul inventory. Kemudian pada menu reporting kita klik valuation. Di sini kita pilih grup by-nya produk. Dan terlihat bahwa lemari arsip sekarang terdapat 4 entry stock valuation. Di sini terlihat bahwa terjadi penjualan 4 unit. Di sini menggunakan unit value yang Rp2.000.000. Nah, kemudian untuk penjualan transaksi penjualan yang kedua di sini yang dibeli adalah 1 unit dan unit value-nya itu yang Rp2.300.000 sesuai dengan konsep Vivo. Baik, kemudian kita dapat melakukan pengecekan pada produk kita. Kita klik produk pada navbar, kemudian cari produknya. Di sini terlihat bahwa pada lemari arsip units on hand-nya sisa 1 unit sesuai dengan skenario yang sudah saya susun. Kemudian untuk pembeliannya 2 kali untuk in dan out-nya 2 kali karena penjualannya 2 kali transaksi. Kita dapat mengecek inventory valuation kita yang sudah di set automated dengan cara kita
masuk ke modul accounting, kita klik accounting, kemudian kita dapat pilih yang journal item. Nah, di sini kan kita setnya sebagai automated ya untuk inventory valuation-nya. Makanya di sini akan keluar jurnal itemnya secara otomatis, kita tidak perlu memasukkannya manual. Nah, ini keluar selama kita tadi melakukan pembelian dulu, kemudian kita melakukan penjualan. Baik, demikian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.